Ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Fauzia dengan NIM A1A624029, kelas A dari jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo. Di video ini, saya akan membahas tugas saya untuk memenuhi mata kuliah Strategi Pembelajaran Akuntansi dengan judul Dari Jurnal ke Buku Besar, Pendekatan Pembelajaran Interaktif dalam Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Harjun SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang apa itu akuntansi, jurnal, buku besar, dan tujuan pembelajaran interaktif. Nah, akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Jurnal adalah catatan awal transaksi secara kronologis. Nah, sementara buku besar adalah kumpulan akun yang merangkum transaksi berdasarkan jenisnya, misalnya aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, tujuan pembelajaran interaktif adalah meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan aktif, bukan sekedar hafalan sehingga siswa dapat menerapkan konsep dalam situasi nyata. Pendekatan ini relevan karena akuntansi memerlukan pemahaman logistik dan praktis untuk menghindari kesalahan pencatatan. Selanjutnya, proses pencatatan dari jurnal ke buku besar. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, misalnya seperti pembelian barang secara kredit. Di jurnal umum, transaksi dicatat menggunakan prinsip debit kredit, atau setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun. Nah, selanjutnya, entry jurnal diposting ke buku besar, di mana transaksi per akun untuk menghitung saldo akhir. Contoh, jika perusahaan membeli perlengkapan sebesar 10 juta secara kredit, jurnal mencatat debit perlengkapan 10 juta dan kredit untuk utang usaha sebesar 10 juta. Nah, kemudian diposting ke akun terkait di buku besar. Nah, proses ini memastikan laporan keuangan dan neraca saldo. Selanjutnya, pentingnya pemahaman proses ini dalam akuntansi. Pemahaman dari jurnal ke buku besar adalah fondasi siklus akuntansi yang melanjutkan ke neraca saldo, neraca penyesuaian, dan laporan keuangan. Kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan distorsi data keuangan seperti overstatement aset. Dalam konteks pembelajaran, siswa sering mengalami kesulitan karena konsep abstrak, sehingga pendekatan interaktif diperlukan untuk membangun keterampilan analisis dan mengurangi kebingungan. Kemudian ada pembelajaran interaktif mengenai konsep dan metode. Pembelajaran interaktif adalah metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi, simulasi, dan permainan untuk mendorong pemahaman yang mendalam daripada pasif atau ceramah. Dalam akuntansi, metode ini mencakup simulasi transaksi yang menggunakan role playing atau siswa berpura-pura sebagai akuntan perusahaan. Permainan seperti board game akuntansi untuk mencatat jurnal, diskusi kasus nyata dari perusahaan kecil, dan kuis digital misalnya Kahoot untuk menguji posting ke buku besar. Nah, manfaatnya termasuk meningkatkan referensi pengetahuan hingga 75% atau berdasarkan studi pendidikan dan motivasi siswa yang lebih tinggi. Selanjutnya, contoh aktivitas interaktif dan implementasi. Nah, untuk aktivitas contohnya seperti kelompok siswa diberi skenario transaksi perusahaan fiktif, misalnya seperti penjualan barang sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Nah, mereka mencatat di jurnal secara manual atau digital dengan menggunakan Excel atau Google Sheet. Nah, kemudian memposting ke buku besar dan berdiskusi tentang kesalahan. Nah, untuk integrasi teknologinya seperti software akuntansi yang sederhana atau PitchBook Mini dengan menggunakan aplikasi seluler yang memvisualisasikan proses. Nah, untuk hasilnya siswa belajar mengidentifikasi kesalahan umum seperti kecerahan debit kredit dengan sambil mengembangkan keterampilan yang kolaboratif. Nah, yang terakhir mengenai manfaat dan tantangan pendekatan interaktif. Untuk manfaatnya yaitu 1,
meningkatkan pemahaman konsep atau dari hafalan ke aplikasi, mengurangi kebosanan, dan mempersiapkan siswa untuk dunia kerja akuntansi yang dinamis. 2. Mendorong kolaborasi dan kemampuan komunikasi. 3. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Nah, untuk tantangannya yaitu 1. Membutuhkan persiapan pengajar yang lebih banyak dan akses teknologi. Nah, untuk solusinya adalah pelatihan guru dan adaptasi untuk kelas besar. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan teknologi. Nah, untuk solusinya adalah menggunakan metode interaktif yang sederhana dan tidak memerlukan teknologi tinggi seperti diskusi kelompok dan simulasi peran. Nah, yang terakhir mengenai kesulitan dalam menilai hasil pembelajaran. Solusinya yaitu mengombinasikan berbagai metode penilaian seperti refleksi diri, umpan balik, dan teman sebaya. Dengan pendekatan interaktif ini, semoga pemahaman kita tentang siklus akuntansi dari jurnal hingga ke buku besar semakin mendalam dan implikatif. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi tersebut dalam mata kuliah strategi pembelajaran akuntansi. Jangan lupa berikan like dan komentar Anda untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.